Nona Qin, Tuan Muda Yo, tunanganmu ada di sini. Tunangan apa? Dia cuma perempuan murahan yang menikah dengan orang tak berguna. Yo Jianan, ku dengar keluarga Yo punya spesialis perawatan kritis. Bisakah kau membantuku menghubunginya? Nah, ku katakan, apa yang membawa Nona Qin kemari hari ini? Jadi, kau butuh sesuatu dariku. Apa? Kakekmu sekarat? Nona Qin, dengan segala kesombonganmu, tak kusangka, tak ada sedikit pun permohonan. Kau mendengarku, Qin 11, kau tunjukkan sedikit kerendahan hati. Lalu, Tuan Muda Yo, ketulusan macam apa yang kau inginkan? Habiskan semuanya. Akan kupikirkan. The film was translated and narrated by M Media. Qin 11, lihat siapa yang datang merangkak. Kau pikir dengan menjerat tunanganku yang berumur pendek, berarti kau sudah dapat durian runtuh? Ayo, biar semua orang tahu betapa putus asanya Qin 11. Ayo, mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Heh, Tuan Muda Yo main keras. Qin 11, tunjukkan padaku bagaimana caramu memohon. Apa yang kau inginkan? Apa? Takut minum? Kau pikir aku meracuninya? Benar. Kakekmu sudah tua. Dia sudah hampir mati. Kurasa Tuan Muda Yo tidak mau ada kematian di hati nuraninya. Anggur ini akan kuminum. Bos, kau kenal wanita di video ini? Apa kau mengenalnya? Biar semua orang tahu betapa malunya Qin 11. Chen Jun, siapkan mobilnya. Baik. Qin 11, di pernikahan, kau kabur dengan orang tak berguna dan mempermalukanku di depan umum. Sekarang kau di tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Lepaskan aku. Tidak. Paksa aku meminumnya. Bukankah kakekmu yang kau inginkan? Hari ini, aku akan bermurah hati. Aku akan memberimu kesempatan ini. Qin 11. Tuan Bo, Nona Qin pingsan. Qin 11. Qin 11. Ruang operasi. Baiklah. Tuan Bo, kami sudah menemukannya. Kakek Nona Qin sakit kritis. Mencari Yo Jianan adalah untuk meminta Yo Jianan menemukan dokter spesialis untuk mengoperasi Tuan Qin. Yo Jianan, aku ingin kakinya. Baik, Tuan Bo. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Tuan Qin? Kurasa kondisinya kurang baik. Chen Jun, aku punya tugas untukmu. Baik. Boyi, kenapa aku di sini? Bukankah aku sedang di KTV?
Qin 11, lihat siapa yang datang merangkak. Mari kita lihat bagaimana kau memohon. Kakekku, mereka menemukan dokter spesialisnya. Jangan khawatir. Terima kasih. Qin 11. Apa kau pikir aku buta? Atau kau pikir aku tidak berguna? Ketika terjadi sesuatu, lebih suka memohon pada bajingan You Jianan itu daripada meneleponku dan bertanya. Boyi. Qin 11, kau sungguh keterlaluan. Boyi, kau sebenarnya tidak marah, kan? Lepaskan. Boyi. Perutku sakit. Ai. Perutku benar-benar sakit. Kenapa cemberut? Aduh, sakit. Aduh, itu malah lebih sakit. Itu benar-benar sakit. Qin 11. Kau pembohong. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Untungnya, Tuan Bo menemukan seorang spesialis. Mereka mengambil alih kasus tepat waktu. Operasi kakekmu berhasil. Saat ini dia berada di ICU untuk observasi. Sebentar, Nona Qin, Anda bisa masuk dan melihatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Boyi, The terima film was kasih banyak. translated and narrated by M Media. Bisakah kau membantuku sedikit lagi? Masuk dan bantu aku berakting. Terima kasih. Kakek, Siksi, kau menyelamatkan nyawa kakek lagi. Kakek tahu tentang operasi itu. Kakek tahu segalanya. Kau sudah bekerja keras. Sayang, tidak sulit kok, Kek. Operasi ini berhasil. Berkat dia. Boyi, apakah kau orang yang dipilih anak gadis kami untuk menjadi pendampingnya? Kakek, ini suamiku. Aku membawanya ke sini hari ini untuk bertemu denganmu. Kakek, bagus. Silakan duduk. Duduklah. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Kek, jauh lebih baik, kan? Jauh lebih baik. Kau ingin makan apa nanti? Akan kubelikan untukmu. Bagus. Qin 11. Terima kasih. Siksi, pergilah ke kantor rumah sakit dan lihat hasil tesku. Oh, baiklah. Ini, makanlah sedikit. Boyi, kau dan Siksi tidak benar-benar menikah, kan? Letakkan. Kau dan Siksi tidak peduli seberapa baik kalian berakting, selalu ada celah. Kakek, kau sudah menjadi pebisnis yang cerdik selama bertahun-tahun. Trik kecil kami tidak bisa membodohi mata tajammu. Kakek, dokter bilang kau baik-baik saja dan bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Apa gunanya hidup selama itu? Ingin segera bertemu kembali dengan nenek dan ibumu. Aku ingin segera bergabung dengan mereka. Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Kau ingin meninggalkanku sendirian di sini? Tapi kau masih punya Boyi. Ya, tapi aku masih ingin suamiku dan kakek berada di sisiku. Benar, kan sayang? Boyi, hari ini kakek percayakan Siksi padamu. Kakek harap kamu bisa memaklumi kekurangannya. Jangan khawatir, kakek. Aku akan selalu melindungi Siksi. Meskipun aku tahu dia akting. Kenapa jantungku berdebar kencang? Halo, bro. Selamat atas pernikahannya.
Besok aku akan datang untuk makan malam. 好， Oh, 会做饭吗？ kamu bisa masak? 明天家 Makan 宴 malam keluarga 谁 besok. 都要来 Suizhou akan datang. Makan malam apa nih? Aku harus melakukannya sendiri. Anjing itu, Boyi, sungguh suatu kehormatan. Menikahi istri yang begitu, berbudi luhur dan cakap. Aku kerja keras di sini. Dan dia malah minum kopi. Anjing itu. The film was translated and Tunggu, aku narrated buatkan by kamu. M Media. Pesta Kekaisaran Manchuhan. Hei, adik ipar, kemarilah. Semoga kau dan bosku bahagia selalu. Semoga langgeng 100 tahun. Kau bawa hadiah? Cuma oleh-oleh kecil. Bro, silakan duduk, aku akan masak. Baiklah, baiklah. Kau sibuk, adik ipar. Bos, adik ipar ini agak beda. Di mana kau menemukan permata ini, bos? Datang, datang. Makanannya sudah siap, ayo makan. Makanan buatan adik ipar ini agak berbeda dari yang kukira. Jangan sungkan, makan lagi. Ah, oke. Makan kalau disuruh makan, jangan berlama-lama. Makan sekarang. 吃， Makan. Oke. Rasanya pahit dan asin. Apa-apaan ini? Bos, biar ku kasih tahu. Kau orang yang tangguh. Kau makan ini. Dan kau masih hidup kau. 吃饱 Sudah 了， kenyang? 吃饱了， Kamu bisa pergi setelah kenyang. 走了。吃饱了， Aku kenyang. 饱了， Kenyang, 饱了。 kenyang, kenyang. 这就是你 Inikah 说 yang 的 kau sebut istri 上 yang 得厅堂，下得厨 pintar masak? 清晰， Kin 11, 真会 kau benar-benar jago menipu dalam pernikahan. Sialan. Wanita jalang itu menghinaku lagi. Dimakan atau tidak? Boyi, Boyi. Kenapa kau diam saja? Apa yang kau sembunyikan diam-diam? 藏的什么？ Tidak ada apa-apa. Hanya barang-barang wanita. Jangan khawatir. Apa? 清晰， Kin 11. 你是不 Apa 是在 kau 暗示 mengisyaratkan 我什么？ sesuatu? Mengisyaratkan pantatmu. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Jika terus berdetak seperti ini, aku akan mati.
你这么紧 Kenapa 张 kau begitu gugup? 我又不会 Aku 吃 tidak 你 akan memakanmu. 要不 Bagaimana kalau kita 也别浪 tidak menyanyiakan properti ini dan mencobanya? The film was translated and Boy. narrated by M. Media. Kau gila. 走开！ Pergi. Lihat, 股权转 pengalihan saham. 爷爷， Kakek ini. Kakek ingin Nona untuk segera mengambil alih perusahaan. 11-11. Kaulah yang kupilih sebagai pewaris tunggal. Beban perusahaan cepat atau lambat akan jatuh di pundakmu. Ayahmu dan Kinsey tidak memenuhi syarat untuk mewarisi KinCorp. Sixi, selagi kakek masih di sini dan mendukungmu, kekuasaan ini harus kau rebut. Berani sekali. Harus dihancurkan. 素敏， Songmian, siapkan dokumennya. 资料，我明天 Aku akan pergi ke perusahaan besok. Itu nona tertua, Songmian, asisten Tuan Tan. Halo, nona tertua. Aku akan pergi. Belum pernah muncul. Di depan umum nona tertua telah tiba. Asisten CEO Kim Song menyambutnya. Ini jelas menunjukkan dia kembali untuk mewarisi perusahaan. Halo, nona kedua. Selamat pagi, nona kedua. 姐姐， Kakak, 今天 apa yang membawamu ke sini hari ini? Nona kedua, Nona sulung telah kembali ke perusahaan. Kakak, anjing yang kau pelihara, suka sekali menggonggong. Kau benar-benar harus mendisiplinkannya. Beberapa orang lebih buruk daripada anjing. Tidak tahu berterima kasih. Kau, Kinsey, kalau kau bersikap baik, aku akan memberimu tulang untuk dikunyah. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Kin 11, kau berani? Coba saja. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Dalam hal status, Nona sulung jelas melampaui Nona kedua. Tuan Qin kita menikah dengan keluarga ini. Dia menikahi putri ketua Qin dan mewarisi kekayaan yang melimpah ini. Nona sulung lahir dari pernikahan itu. Dia kemudian menikah lagi dan memiliki Nona kedua. Gagi, Nona kedua bukan keturunan langsung ketua. Jika tidak ada hal lain, Tuan Qin, semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Nona sulung grup kami, Qin 11. Mulai hari ini, dia akan menjadi wakil manajer pelaksana sementara. Mohon berikan dia kerjasama penuh Anda. Untuk pekerjaan Nona Qin, mari kita beri dia tepuk tangan meriah. Orang tua itu baru saja bangun dan ingin mengambil kekuatanku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabdikan diriku untuk KinCorp. Dan dia tidak mengakui kontribusiku sama sekali. Sisi, masuklah. Ayah. Halo semuanya. Mulai hari ini, harap bekerja sama secara aktif dengan pekerjaan kedua Nona. Qin Zhengde, kau dan Zhao Yueyan telah menyebabkan kematian ibuku. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras kakek seumur hidupnya jatuh ke tanganmu dan Kinsey. Qin 11, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki dukungan kakekmu, kau setara denganku. Setara? Aku akan merendahkan diriku sendiri untuk berada di level yang sama dengan anak haram. Kinsey, apa kau sudah gila? Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Nona kedua telah berhubungan dengan grup Haisheng baru-baru ini. Situasi Nona Qin tidak terlihat bagus. Itulah salah satu alasan mengapa orang tua itu ingin kau segera mengambil alih. Salah satu alasan terkait KinCorp, orang tua itu berharap keluarga You mungkin akan membantu. Tapi Nona, pertunanganmu dengan Tuan Muda You telah batal. Selain keluarga You dan grup Haisheng, keluarga lain mana yang bisa kita coba hubungi? Bagaimana dengan grup Wanting? Grup Wanting, legenda di dunia bisnis, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Investasi grup Wanting seperti tanaman merambat yang menjalar tanpa suara. Lanskap perusahaan yang mereka pegang sudah mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Di balik grup Wanting adalah seorang CEO misterius. Tetapi sejauh ini, belum ada foto dirinya yang dirilis oleh media. Nona kedua juga telah menghubungi grup Wanting beberapa kali, tetapi
Tetapi setiap kali, dia selalu ditolak mentah-mentah. CEO grup Wanting ini cukup mengesankan. Baiklah, dialah orangnya. Song Mian, bantu aku mengatur pertemuan dengan kepala grup Wanting. Nona, saya khawatir itu sangat sulit. Tidak ada yang mustahil, hanya kurangnya kemauan. Pergi atur pertemuannya. Jika kau tidak bisa mendapatkan janji, sergap dia. Pria baik tidak bisa menolak wanita yang gigih. Aku tidak percaya, kita tidak bisa memojokkannya. Nona, kabarnya. CEO misterius di balik Wanting Group diperkirakan akan muncul di sini hari ini. Tempat semacam ini sempurna untuk para taipan bisnis membahas kesepakatan. Nona, punggung orang yang baru saja masuk itu, kenapa terlihat begitu familiar? Nona, The film was translated bagaimana and saya bisa narrated masuk? by M Media. Itu tergantung pada kecerdikanmu, Nona. Tunggu, kamu tidak punya tiket? Nona, biaya tahunan di sini lebih dari 10 juta. Bagaimana saya bisa membayarnya? Saya tunggu kabar baiknya. Nona, memilikimu sungguh sebuah berkah. Pak, makanannya sudah siap. Saya akan membawakannya untuk Anda sekarang. Sial, aku nggak mungkin sesial ini. Siapa di sana? Jangan bicara. Kenapa kau di sini? Pak, apakah Anda butuh bantuan? Qin 11, apa yang kau lakukan? Boyi, jangan berani-berani bilang apa-apa. Kalau kau berani bilang apa-apa, aku akan melucuti celanamu. Dan ketika orang-orang di luar masuk, reputasimu akan hancur. Pak. I. Bagaimana kalau saya tidak melepaskan? Aku tidak akan memanggilmu, Pak. Pak. Maaf mengganggu Anda, Pak. Lepaskan aku. Lepaskan. Bagaimana kalau saya tidak melepaskan? Kalau aku ingat dengan benar, kau masuk ke kamarku dan lari ke kamar mandiku sendiri, lalu lemparkan dirimu padanya. Katakan padaku apa yang kau lakukan di sini. Aku jelas-jelas tidak ke sini untukmu. Begitukah? Kalau begitu aku akan memanggil keamanan. Bilang saja, aku sedang dilecehkan. Sial, kau tak tahu malu. Kita setidaknya pernah jadi suami istri sebutan untuk sementara waktu. Kau tak perlu sekejam ini. Katakan yang sebenarnya. Aku kesini hanya untuk mencari seseorang. Taipan bisnis. Dari Wanting Group. CEO misterius itu. Untuk apa kau mencarinya? Lah. Aku selingkuh. Yakin? Boyi, meskipun kau terlihat rapi, CEO misterius dari Wanting Group adalah impian 900 juta gadis. Impian. Kalau begitu aku doakan kau. Impianmu terwujud. Boyi, pria ini begitu murah hati. Dia benar-benar bisa menoleransi istri sebutannya selingkuh. Boyi, jangan-jangan kau terbiasa diselingkuhi, ya? Biar ku bilang, kebiasaan ini tidak bisa diterima. Qin 11. Bukankah itu?
Pak Bo, ini dokumen yang Anda minta. Pak Bo, apa yang terjadi pada lehermu? Bagaimana kau bisa terluka? 被只猫挠的。 Dicakar kucing. Kucing Pak Bo cukup liar. Pak Bo, ini bukan dokumen kita. The film was translated and King narrated Group. by M Media. 看来 Sepertinya tujuannya ke 看来 sini. 这你的目的还真是 Benar-benar One Thing Group. Jadi dia ke sini untuk menemuimu? Pak Bo, kepala Zack akan segera tiba di sini. 找个人 Cari seseorang 和形势的人 untuk 对接 berkoordinasi dengan Kin Group. Pak Bo, apa kau mencoba membantu Nona Kin? Koordinasi dengan Kin Group segera. Lihat apakah ada proyek yang bisa kita kolaborasikan. Apakah ini Nona Kin? Saya Sekretaris Lin. Dari kantor sekretariat lantai atas One Thing Group. Saya punya proyek di sini. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Lihat apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi. Iya. Apa yang membuatmu begitu senang? Bu, ini One Thing Group. Mereka menghubungiku, bilang mereka punya proyek penting. Mereka bisa berkolaborasi denganku. Bagus sekali, Sisi. Akhirnya kamu berhasil. Biarkan Qin Guoyu, si tua bangka itu, melihat betapa hebatnya putriku. Putriku begitu cantik dan cakap. Entahlah, mungkin dia bahkan akan menjadi istri CEO One Thing. Namun, aku selalu ingin berkolaborasi dengan grup One Thing. Tapi, aku bahkan belum punya kesempatan untuk masuk. Kenapa mereka tiba-tiba memanggilku? Mungkinkah dia membantu? Siapa? Yoh Jianan. Yoh Jianan. Dia mendekatiku. Bilang dia bisa membantuku terhubung. Koneksi grup Haiseng itu. Dia dan aku punya tujuan yang sama, yaitu Qin 11. Bulan depan, perusahaan Qin akan mengadakan rapat pemegang saham. Di rapat itu, pewaris Qin akan dipilih. Sisi, posisi ini tak diragukan lagi milikmu. Adapun si brengsek Qin 11 itu, aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Itu terlalu mudah baginya. Semuanya, silakan duduk. Rapat pemegang saham hari ini. Kuharap kita semua bisa memilih seseorang yang dapat memimpin perusahaan Qin ke tingkat yang lebih tinggi. Kandidat pemegang saham yang layak. Akhir-akhir ini, aku sangat sibuk. Dan akhirnya, grup Haiseng telah setuju untuk menandatangani pesanan jutaan dolar dengan kami. Ini bisa menyelesaikan masalah perusahaan Qin kita. Saat ini, Nona kedua, Anda benar-benar mengamankan kesepakatan Haiseng? Nona kedua, begitu muda dan cakap. Benar-benar cocok untuk memimpin perusahaan Qin kita. Kakak, kudengar kau juga cukup sibuk akhir-akhir ini. Dan rajin bekerja untuk terhubung dengan One Thing. Tentunya kau punya hasil yang lebih baik. One Thing? Apakah Nona Sulung benar-benar mengamankan One Thing? Perusahaan Qin kita bisa dihidupkan kembali. Halo? Kakekmu dirawat di rumah sakit. Apa katamu? Nona Sulung. Qin 11, bagaimana kau bisa bersaing denganku? Menghancurkanmu adalah permainan anak-anak bagiku. Kenapa Nona Sulung pergi? Bagaimana dia bisa pergi di saat seperti ini? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada posisi pewaris perusahaan kemitraan One Thing? Kalian semua harus tahu di dalam hati. Kurasa sekarang hanya aku yang bisa membawa perusahaan Qin saat ini kembali hidup. Bagaimana memilih? Kalian semua tahu di dalam hati. Kalau begitu, mari kita pilih. Nona Sulung. Nona Sulung, kau tidak bisa pergi di saat seperti ini. Song Mian, tunggu aku kembali. Nona Qin turut berduka cita. Di mana dia? Di mana kakekku? Nona Qin turut berduka cita. Turut berduka cita. Mustahil.
Kau bohong padaku, kan? Aku akan pergi melihat. Nona Qin, aku akan pergi melihatnya. Aku akan pergi melihat. The Tenang, film was tenang. translated and narrated Nona by Qin. M-Media. Pengaturan pemakaman kakekmu masih perlu dibuat. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku. Kakek. Kakek. Sixi, kau adalah orang yang kutunjuk sebagai pewaris tunggal. Beban perusahaan pada akhirnya akan jatuh di pundakmu. Kenapa kau meninggalkanku sendirian? Kenapa hidup begitu lama? Aku ingin bertemu kembali dengan nenek dan ibumu lebih cepat. Bertemu lebih cepat. Jangan bilang begitu. Selagi kakek masih di sini, juga bisa mendukungmu. Otoritas tertinggi, kau harus merebutnya. Nona sulung, terpilih dalam rapat pemegang saham. Nona kedua sebagai pewaris Qin, Song Mian. Tolong atur pengaturan pemakaman almarhum ketua. Pemakamannya ditetapkan besok. Nona sulung, turut berduka cita. Menurut keinginan almarhum ketua, pemakamannya akan sederhana. Hanya beberapa keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua itu yang diundang. Mengenai suamimu, Tuan Bo, haruskah kita memberitahunya? Aku mengerti. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Para tamu yang menghadiri pemakaman Nona sulung akan segera tiba. Kamu belum tidur selama 2 hari. Ini tidak bisa terus begini. Tidak apa-apa. Kamu keluar dan bersiaplah. Aku bisa menanganinya sendiri. Ceritakan lagi tentang urusan perusahaan. Laki, ini Nona sulung. Kakak, mulai sekarang, urusan perusahaan tidak akan merepotkanmu lagi. Kinsi, apa maksudmu? Kakak, tertulis jelas hitam di atas putih. Kakek sudah mengalihkan perusahaan, semua aset dan sahamnya, kepadaku dan ibuku. Tapi ketua tua Qin memilih pewaris. Kapan urusan keluarga Qin kita menjadi urusan orang luar sepertimu? Kinsi, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kakak, percaya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Aku punya surat wasiat tulisan tangan kakek. Buang semua sampah miliknya ini. Buang. Qin 11. Dasar jalang. Tanpa kakekmu, orang tua bangka itu yang mendukungmu, kau masih berani memukulku? Dasar anak durhaka. Kau seharusnya berlutut dan meminta maaf kepada kakekku. Apa hakmu menyentuh barang-barang keluargaku? Ibumu tidur sampai ke puncak. Apa kau benar-benar mengira kau seekor burung phoenix? Kau anak durhaka. Aku sudah terlalu lama menoleransimu dan ibumu. Kinsi, aku hanya punya satu nyawa sialan. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku juga tidak berencana untuk keluar hidup-hidup. Apa yang kau tunggu? Mati. Tolong aku. Selamatkan aku. Pergi. Kau gila. Benar-benar gila. Qin 11, kamu gila. Mati. Kau benar-benar gila. Mati. Mati. Nona sulung. Qin 11, oh Qin 11. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Keluarga Qin adalah wilayahku sekarang. Ibumu tidak bisa mengalahkan ibuku, dan kau tidak bisa mengalahkanku. Aku akan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu. Mereka tidak akan pernah pulih. Kinsi, sebaiknya kau jangan biarkan aku hidup. Kalau tidak, baiklah. Qin 11, maka kau seharusnya tidak hidup. Nona kedua, aku mohon, ampuni Nona sulung. Diam, kau anjing penjilat. Bawa dia keluar dari sini. Apa dia sudah mati? Masih bernapas.
Tapi tidak jauh dari itu. Baiklah, cukup mengulur waktu. Lihat apakah dia punya barang berharga lainnya yang bisa kita jarah. Dia akan terjebak di sini seumur hidupnya. Mungkin juga menguntungkan kita. Kau benar. Astaga, safir. Ini pasti bernilai jutaan. Kita kaya, kan? Kaya, ayo pergi. Kita akan cari seseorang untuk melepas telur merpati ini. Kita bagi uangnya 50-50. Oh, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ini pasien yang dirawat kemarin? Iya. Pasien Qin 11 didiagnosis gangguan jiwa berat dan cenderung melakukan kekerasan. Dimasukkan untuk perawatan. Aku tidak sakit jiwa. Gak gila. Entah kamu sakit jiwa atau tidak. Bukan urusanmu. Tergantung diagnosis kami. No. Apa dia kambuh? No. Kambuh atau tidak? Suntikan ini akan menenangkannya. Jangan. Buang ponselnya. Tidak sakit jiwa. Ayo buat dia jadi gila. Kalau tidak, bagaimana kita menjelaskan ini? Ayo pergi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Putus. Kamu bahkan tidak membawakanku oleh-oleh dari luar negeri. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Berterima kasih. Pria yang menghabiskan uang untuk semuanya brengsek. Sayang, ini semua salahku. Jangan pergi. Gak heran Nona Qin gak jawab teleponmu. Dia pasti marah. Beli hadiah. Apakah itu akan menenangkannya? Tentu saja. Wanita mana yang tidak suka hadiah? Tuan Bo, ada pelelangan sekarang. Undangannya datang beberapa hari yang lalu. Apakah Anda ingin hadir? Iya. Sekarang, liontin giok yang kami lelang ini dulu dipakai oleh permaisuri dari dinasti Daxing. Liontin giok ini diberikan oleh kaisar pertama dinasti Daxing kepada istrinya, sebuah tanda cintanya kepada permaisuri. Tawaran awal 55 juta, 6 juta, 72 juta, 10 juta. Tuan Bo, liontin ini akan sempurna untuk Nona Qin. 20 juta. 20 juta dari pria ini. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Terjual. Liontin giok ini menjadi milik pria ini. Cincin berlian biru. Winston yang sangat indah ini. Cincin ini. Bukankah ini yang kau berikan pada Nona Qin? Katakan dari mana asal cincin ini. Aku tidak tahu. Tuan, Anda punya waktu 5 menit untuk mencari tahu. Cincin berlian biru ini. Dari mana asalnya? Iya. Tuan Bo. Tuan Bo, mau kemana? Kediaman Qin. Oh, sayangku. No. Seharusnya aku bilang, Mutiara Korporasi Qin. Mulai sekarang, keluarga Qin. Milik kita berdua. Suami Nona muda ada di sini. Di mana Qin 11? Ini kediaman Qin. Menerobos masuk, berteriak pada orang tua. Apa kau punya sopan santun? Keluarga Qin punya aturan? Jika bukan karena Qin 11, keluargamu bukan apa-apa di mataku. Burung-burung sejenis berkumpul bersama. Kau hanya cocok untuk Qin 11 yang hina itu. Boy. Aku tanya, di mana Qin 11? Boy, kau berani membuat masalah di kediaman Qin? Biar ku bilang, beginilah cara membuat masalah. Aku tidak punya waktu untuk ini. Karena kau tidak mau bicara. Ya sudah. Tuan Bo, pria ini terluka. Dia bilang dia kenal Nona Qin. Selamatkan Nona muda. Song Mian penuh luka. Lalu Qin 11. Lepaskan aku. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana Qin 11? Jangan sentuh Sisi. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Di rumah sakit jiwa. Apa katamu? Bukankah suhu ini akan membunuhnya? Tidak, beri dia penurun panas. Peduli amat, asal dia tidak ribut. Beri dia antipsikotik. Hentikan.
Sisi, Siksi, Sisi, Siksi. Chen Jun, Chen Jun, 快去开车。 siapkan mobilnya. 是。 Baik. Ruang operasi. Tuan Bo, saya sudah menemukannya. Katakan padaku, Nona Qin dan Qin Si adalah saudara tiri. Ayah Nona Qin, Qin Sengde, menikah dengan keluarga Qin. Tak lama setelah ibu Nona Qin meninggal, Qin Sengde secara terang-terangan membawa Zhao Yuanyan dan putrinya ke dalam keluarga. Qin Si menjadi pewaris. Pada rapat pemegang saham Qin Corporation, ibu dan anak perempuan itu menginginkan pewaris sejati. Nona Qin pergi tanpa apa-apa. Pada hari rapat pemegang saham, Tuan Besar Qin, yang paling menyayangi Nona Qin, meninggal dunia. Dia meninggal. Jadi, dia kehilangan warisannya dan terluka parah lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan kakek tercintanya. Tuan Bo, ini yang mereka suntikan ke Nona Qin. Saya sudah memeriksanya. Obat ini disuntikan ke pasien psikiatri dan dosisnya tinggi. Mereka benar-benar memperlakukan Nona Qin sebagai pasien psikiatri. Intinya, mereka tidak berniat memberinya jalan keluar. Kalau begitu, tidak perlu memberi mereka jalan keluar juga. Itu Tuan Bo. Dia sudah bangun. Apakah kamu mau minum air? Pelan-pelan. Sebuah barang kecil. Kurasa cocok untukmu. Jadi aku membelinya. Nona, izinkan saya mengambil sedikit darah. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya diambil. Tidak. Tidak. Qin 11, jangan takut. Perawat sedang merawatmu. Berikan tanganmu padanya. Jangan khawatir, aku di sini. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Nona, jika Anda terus menghindar seperti ini, saya tidak bisa menyuntik Anda. Qin 11. Aku terlambat, Qin 11. Maafkan aku. Jangan pikirkan apapun. Yang terpenting sekarang adalah pulih. Utang-utang itu, kita punya banyak waktu untuk menyelesaikannya dengan mereka. Qin 11. Kau tidak sendiri. Kau masih memilikiku. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan berada di belakangmu, mendukungmu. Mengenai kakek, Panggilan tak terjawab itu. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku menebusnya. Qin 11. Maafkan aku. Tuan Bo, Nona Qin. Ini adalah pakaian Tuan Qin. Tolong simpan. Saya sangat menyesal. Aku tidak bisa memberi kakek lebih banyak waktu. Sebenarnya aku tahu bahwa aku memaksanya untuk hidup sedikit lebih lama. Sekarang dia sudah pergi. Itu semacam pembebasan. Tapi melalui pemeriksaanku, aku menemukan beberapa hal yang tidak biasa. Selain obat yang kuresepkan, apakah dia minum obat lain? Dokter, apa maksud Anda? Apakah kakekku minum obat berbahaya sebelumnya? Aku mengambil sampel darah kakek sebelum dia meninggal dan menemukan sesuatu yang berbeda.
komponen obat yang saling bertentangan di tubuhnya. Sangat berbeda dari obat yang kuresepkan. Jadi itu berarti kakekku sama sekali tidak meninggal karena penyakitnya. Tapi seseorang ingin membunuhnya. Qin 11. Nona Qin, suamimu sangat baik padamu. Saat kau dirawat di rumah sakit, dia menggendongmu ke rumah sakit. Saat kau koma, dia menunggumu sepanjang waktu. Ternyata aktingmu sebagus ini. Saking bagusnya sampai bikin semua orang ngira kita pasangan beneran. Ada apa? Boyi, ayo ngobrol. Mau ngobrolin apa? Pernikahan pura-pura kita ini. Gimana kalau kita sudahi saja di sini? Kamu tahu, aku pilih nikah pura-pura sama kamu karena kakekku yang sakit parah. Boyi, orang sepertimu pasti banyak yang mau jadi istrimu. Jadi, setelah semua ini, kamu mau ninggalin aku gitu aja? Qin 11. Gue kasih tahu sekarang ya. Buat gue, gak ada cerai. Yang ada cuma janda. Menyerahlah. Qin 11. Kamu kan yang ngajakin nikah pura-pura ini. Kalau sekarang cerai, entar statusku jadi janda dong. Jadi, pernikahan ini, apa yang kudapat dari pernikahan ini? Qin 11. Gak bisa dong main buang aku gitu aja setelah make. Kamu suka tipe cowok kayak gimana? Aku bisa coba jadi kayak gitu. Kamu ngomong apa sih? Kemarin kamu bilang mau selingkuh. Kamu suka sama CEO misterius One Thing Group itu kan? Aku bisa jadi dia kok. Bukan hal yang mustahil. Pak Bo, ada dokumen di sini yang perlu ditandatangani. Song Mian, siapkan dokumennya. Kali ini, aku akan ambil kembali semua yang jadi hak keluarga Qin. Pak Bo, sepertinya Nona Qin sedang sedih. Ambilkan kursi rodanya. Baik. Qin 11. Cuacanya bagus hari ini. Mau The film jalan-jalan? was translated and narrated by M Media. Boyi, kamu ngapain sih? Turunin aku. Duduk yang manis. Jangan gerak. Boyi, aku masih harus di rumah sakit berapa lama lagi sih? Tanganku udah pada lebam semua gara-gara infus. Bengkak dan sakit semua nih. Nurut ya. Nanti kalau udah keluar, aku ajak kamu makan. Makanan penutup kesukaanmu. Aku nggak mau nunggu sampai keluar. Aku mau makan sekarang. Mana bisa sekarang? Aku udah cek nih. Supermarket di sana ada jual. Serius? Ayo. Qin 11. Tunggu aku. Boyi, apa motifmu? Qin 11. Emangnya aku harus punya motif? Qin Zhengde nikah sama ibuku dan masuk ke keluarga Qin. Dia ngelakuin itu demi warisan kakekku.
Zhao Yuan dan Qin Si nyakitin aku. Karena takut aku mewarisi kekayaan keluarga Qin. Demi semua itu, mereka bahkan sampai bunuh kakekku. Mereka semua itu gak tahu malu. Jadi, pernikahan ini Qin 11. Itulah kekacauan yang mereka buat. Kamu gak bisa cuma gara-gara kekacauan yang mereka buat terus mikir semua orang kayak gitu. Kalau kamu pikir aku mau sesuatu darimu, ya memang iya. Menurutmu aku mau apa? Apapun yang kamu pikir aku inginkan, ya itu yang aku mau. Boyi, kamu tahu apa yang kupikul di pundakku? Kamu bareng sama orang yang gak punya apa-apa. Nantinya kamu bakal nyesel. Qin 11. Apa kamu gak bisa berpikir dengan cara lain? Kamu kasih aku pisaunya, biar aku yang bunuh. Aku bakal bantu kamu singkirin dia. Qin 11. Mau apa lo? Gue bisa bantu apa aja. Tapi soal kebebasan nikah, ini gue gak bisa setuju. Ogah banget gue setuju. Tanda tangan surat cerai sama lo. Dai Yue ada masalah sama lo. Hari ini ultahnya dia. Ini kan kandangnya dia. Serius lo mau ke sana? Gue pengen lihat setan sama genderuwo apa yang bikin onar. Oh, ini bukannya Nona Qin dari grup Qin? Lo nyamperin acara sederhana kita nih hari ini. Emangnya Li Jingxuan tuh tempat apaan? Sampai-sampai Nona Qin rela merendahkan diri ke sini? Oke, Nona Qin apaan? Keluarga Qin udah bangkrut sekarang. Anjing juga nggak peduli. Apa sih hak lo makan bareng kita? Menurut gue sih, kasih aja dia mangkok pecah, sisa makanan. Terus suruh dia makan di pojokan. Kok ngomongnya gitu sih? Qin 11 ini dulu kan pewaris kaya raya. Bedalah sama babi atau anjing. Bau apaan nih? Bau kres sama bau ape. Menyengat banget. Masuk Li Jingxuan kudu reservasi dulu. Kelasnya bedalah. Qin 11. Manfaatin kesempatan ini buat nikmatin. Mau jungkir balik gimana pun juga nggak bakal bisa makan di sini lagi. Qin 11. Lo kan dulu pewaris tajir. Masa binatang aja ngerti tata krama sama sopan santun? Lah elo kagak? Bangun, terus tos sama semuanya. Oke. Bau kre campur ape. Jauh-jauh dari gue. Gue ogah jadi kaya elo, kere dan sengsara. Yuk, minum. Oke. Qin 11. Gue harusnya berterima kasih sama lo, karena udah mau nerima mantan tunangan gue yang umurnya pendek. Jadi gue gak perlu nikah sama dia. Pas banget, lo kere, dia pendek umur. Kalian berdua cocok banget jadi pasangan budak. Gue anggap itu doa. Semoga langgeng. Gue minum, lo terserah. Aduh, maaf. Tangan gue kepleset. Yue, ceroboh banget sih. Lo nodain gaun haute couture Nona Qin. Ganti rugi puluhan juta, ya? Mampu beli haute couture nggak tuh? Bajunya udah kaya, barang KW dari pasar malam. Nih, ambil 100 ini. Anggap aja bayaran buat kain lab yang lo pakai itu. Sisanya buat tip. Gue yang beli. Jadi gue yang nentuin diapain.
Yue ngasih lo tip. Ya udah terima aja. 100 itu. Cukup. Buat beli baju baru. Jangan nggak tahu diri. Ambil aja duitnya. Ganti rugi? Mampu ganti rugi gue nggak? Boi. Siapa yang lakuin ini? Gue. Apa? 100 nggak cukup? Ini. Cukup buat beli baju kalian. Berdua. Cukuplah. Cincin berlian ini harganya 5000000. Liontin giok hangat ini 2000000. Dan cheongsam ini dijahit tangan oleh ahli bordir Suzhou. Setiap jahitannya dibuat khusus. Ganti rugi? Kalau begitu ganti rugi yang sepadan. Kalian berdua mau memeras gue, ya? Ada apa denganmu? Semua orang tahu. Kalau keluarga Qin bangkrut, kamu nggak mampu beli perhiasan semahal ini atau baju semahal ini. Ini pemerasan. Nggak ada yang memeras begini. Kalian berdua cuma mau bikin rusuh di pesta ulang tahunku. Berani-beraninya bikin onar di Li Jinxuan? Song Tianlu, putri keluarga Song. Menir Xiao, pas banget datangnya. Usir kedua pemeras ini keluar. Kalau dia nggak pakai Cheongsam, udah gue hajar si Dai Yuiwei. Sekarang juga. Keluar. Coba lihat siapa yang berani sentuh mereka di Li Jinxuan hari ini. Ada apa ini? Menir Xiao, mereka memeras di Li Jinxuan MU. Apa kau akan melakukan sesuatu? Pemerasan? Kita panggil ahli untuk menilai ini. Kita lihat apa gue melebih-lebihkan nilainya sedikit pun. Boi, jangan lebay. Nanti susah turunnya. Tenang saja. Gue yang urus. Nilai saja. Menir Xiao, nilai. Baik, Nona. Permisi, Nona. Kalau boleh. Bukan apa-apa. Saya cuma lihat saja. Coba saya lihat yang ini juga. The film was translated and Wah, narrated wah. by M Media. Liontin giok hangat yang dipakai nona muda ini. Kalau saya ingat betul, di pelelangan Tian Kue terakhir, terjual 20 juta. Dan cincin di jari nona muda ini adalah cincin berlian biru Winston, satu-satunya di dunia. Setidaknya, nilainya 50 juta. Saya kurang paham soal Cheongsam ini, tapi pengerjaannya sangat indah. Sekilas, kelihatan kalau ini bordir su tingkat master. Paham? Bayar sekarang. Mustahil. Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia mampu pakai perhiasan semahal itu? Dia cuma orang rendahan. Sepertinya kau tak mau ganti rugi. Kalau begitu, gue akan pakai seluruh keluarga Dai untuk bayar harganya. Kita batalkan semua pesanan dengan keluarga Dai. Semuanya. Kalau ada yang berani kerja sama lagi dengan keluarga Dai, maka mereka nggak akan ada lagi. Boi, kau pikir kau siapa? Dai Yuiwei, kau di mana? Keluarga Dai bangkrut. Boi, siapa kau sebenarnya? Identitasku bukan sesuatu yang pantas kau tahu. Menir Xiao, usir mereka. Mereka nggak akan pernah diterima di Li Jinxuan lagi. Silakan, semuanya, pergi. Qin 11, Boi, kesombongan kalian nggak akan lama lagi. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Mustahil. Yo Jianan bilang, dia nggak akan berubah hati. Aku cuma mau lihat kedua bajingan itu saling menghancurkan. Ya, selama kau senang.
Cheongsam Nona ini terkena noda. Bagaimana kalau saya minta seseorang membawanya untuk ganti baju? Bagus. Mari ikut saya, Nona. Boyi, lama tak jumpa. Boyi, kau lama sekali tak menemuiku. Kau sibuk apa hari ini? 博弈， Boyi, aku sudah selesai ganti baju. Boyi, siapa dia? Qin 11, 西， istriku. 我的妻子。 Boyi, kapan kalian menikah? Gaun ini tampak cukup bagus untukmu. Aku akan membelinya sekalian. Tagihan hari ini. Boyi, apa kita masih perlu membicarakan hal-hal ini? Kita tumbuh besar bersama. Urusannya tak ingin kuserahkan pada orang lain. Dan aku tak mau dia merasa malu. Tagihannya. Ini. Apa? Serahkan kartu gajimu. Ayo pergi. Boyi, apakah keluargamu tahu tentang kalian berdua? 宋庆 Song Qinglu, kau kelewatan. Menir Xiao, gali semua informasi tentang jalan Qin 11 itu. Aku butuh berkasnya. Segera, Nona. Boyi, sayang. Boyi, sayang. Proposal ini, ubah bagian ini. Boyi, The film was translated and narrated Dan by ini M juga. Media. Qin 11. Akan kulakukan. Studi kasus dan proposal ini harus kau tinjau. Ini akan membantu. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku saja. Ngomong-ngomong, tak mungkin kita balik modal dalam waktu dekat, jadi jangan buang waktumu untuk ini. Boyi, bagaimana kau tahu tentang hal serahasia ini? Percaya saja padaku. Qin 11. Aku lelah. Tidak, aku tidak lelah. Ayo, lihat perubahan yang kubuat. Oh, maaf. Kekasih masa kecilmu mencarimu. Qin 11. Keluarga kita sudah saling kenal sejak lama. Kita tidak benar-benar punya hubungan selain itu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kau tak perlu menjelaskan. Kau harus pergi. Makan siang apa? Apa saja boleh. Kau melamun dan tersipu. Jangan bilang kau memikirkan seorang pria. Ngomong-ngomong, ada apa denganmu dan
Suamimu yang palsu itu? Agak rumit. Sekarang kakekmu sudah tiada. Apa kalian berdua masih melanjutkan sandiwara ini? Kau tahu, kau bisa saja menjadikannya nyata. Menjadikan nyata, ya? Ada apa denganmu? Dulu kau bahkan takkan ragu. Dulu. Jadi apa bedanya sekarang? Apa kau benar-benar jatuh cinta? Petinggi Beijing yang kuminta kau selidiki, orang yang menarik ulur. Bukankah sosok ini agak mirip Boyi? Bukankah dia agak mirip Boyi? Hei, Sixi, kita mungkin sedang bokek. Aku tahu, kau ingin suami yang kaya dan tampan. Tapi, ada perbedaan antara bermimpi dan berhayal. Sejujurnya, kalau kau tanya aku, Boyi, dia adalah wakil presiden grup Wanteng. Mendapatkannya lebih sulit daripada menang lotre. Mustahil. Siapa wanita di sebelahnya? Pewaris grup Haiseng, kekasih masa kecil CEO grup Wanteng. Mereka berdua, kalangan atas, pangeran dan putri. Mereka selalu berakhir dengan perjodohan. Bukankah dia agak mirip Boyi? Itu pasti ratu lebah grup Wanteng. Tapi ada apa denganmu hari ini? Kok cemas begitu? Mai, kamu keberatan nggak kalau pacar punya kekasih masa kecil? Kamu jangan bilang Boyi, kan? Kamu benar-benar terpesona sama ketampanannya. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri dengan memasuki pernikahan ini. Terus kenapa dia nggak ngiler lihat kecantikanku? Dia masih jauh di atasmu. Tapi ku kasih tahu ya, Sixi, kamu luar biasa tenangnya. Kalau aku, di malam pengantin kita, aku udah menerekamnya dan membuatnya memohon ampun. Kamu benar-benar menyanyiakan kesempatan emas. Kurasa kita nggak bisa menyelesaikan makan ini. Aku blokir kamu sekarang. Hei, jangan. Beri aku kesempatan untuk memenangkanmu kembali. Itu bukan hal yang mustahil. Mai, ayolah, gercep, suruh kenalan industrimu untuk menyelidiki ini untukku, cepetan. Kalau aku ingin mendapatkan kembali saham Qin, saat ini, Wanting adalah partner terbaikku. Aku butuh pengaruh. Beres. Terus dorong. Gampang. Halo? Bisa aku datang sekarang? Baiklah. Siapa ini? Han Qianyuan. Mai, bisa pinjamin aku uang? Han Qianyuan. Masuk. Kamu kurusan banget. Bagaimana dengan hal itu yang kuminta kau lakukan? Kakekmu di rumah sakit. Semua laporan medisnya ada di sini. Aku juga mengambil beberapa rekaman dari sebelum kakekmu kena serangan. Lihat. File media offline. Bisakah ini diajukan sebagai bukti? Dia saudari tirimu. Dia mengunjungi orang tua di rumah sakit. Sepertinya wajar. Kecuali kita bisa membuktikan dia membeli zat berbahaya yang ditemukan di tubuh kakekmu. Itu tidak akan membuktikan dia pembunuh. Berapa lama itu akan memakan waktu? Secepatnya. Bagus. Han Qianyuan. Tentang 30.000 yuan yang kupinjam. Simpan uangmu. Aku pergi. Qin 11. Qin 11. Qinji, tidak perlu terburu-buru untuk membayarnya. Kamu masih punya tuntutan hukum. Kamu akan membutuhkan uang itu. Simpan saja dulu. Tidak apa-apa. Han Qianyuan. Sungguh. Qin 11. Kamu benar-benar tidak perlu sopan sekali denganku. Apa yang kau lakukan? Boyi. Qin 11. Apa kau sebegitu butuhnya uang?
你说什么？ Apa yang kau katakan? 韩秋瑶给了 Uang 你 sedikit 那么 yang Han Qianyuan berikan padamu, apa itu sepadan dengan menjual dirimu? 博弈， Boyi, 你现在 kau 不能 tidak 走 berpikir jernih sekarang. 我们还 Kita 是 harus menghindari percakapan lebih lanjut. 秦信， Qin 11. Apa yang kau lakukan? Aku sangat tenang. Qin 11. 你给我 Jelaskan dirimu, Han Qianyuan. Boyi, Boyi, kau sudah lama tidak menemuiku. 就 Seperti 算 yang 你 kau 看到 lihat. 那样我没有 Tidak ada yang perlu kujelaskan. Qin 11. Apa 现 hak 在有什么立场 dan kualifikasi yang kau miliki untuk menanyaiku? Boyi, jangan lupa, orang tua kita bahkan belum bertemu. Aku bahkan tidak mengenalmu. 我们 Kita 只是 hanya 形式上的你 pasangan suami istri palsu. Hanya pernikahan pura-pura. 对 Benar. 所 Gai, 以 bisakah 现在 kau 可以 pergi 起 sekarang? 来了吗 Boyi, 哥哥 apa katamu barusan? 滚 Keluar, 滚 keluar. Ulangi sekali lagi. Boyi, 刚刚 enyahlah. Nona, ketuali dari kamar dagang kota Linhai menolak kunjungan kita lagi. 没事 Jangan khawatir, 你去查一 selidiki 下 jadwal 领导的行 ketuali. 程我现在 Akan 就去 segera kulakukan. Bagus, 好 bagus. Song Qinglu, 你最好不要 sebaiknya 找 kau jangan memprovokasinya. Li Bobo. Paman Li, lama tak jumpa. Ada urusan apa kau kemari hari ini? Untuk menyapa orang tua ini? 无事 Tak 不 pernah 登三 kemari 宝 tanpa 殿 alasan. 有件 Ada yang 事 ingin kuminta darimu. 想请Li Bobo Paman 帮 Li, 忙 jarang sekali. Katakan saja, mari kita lihat apakah tulang tua ini masih bisa membantumu. Kudengar grup Qin menghubungimu. Paman Li, berharap kau bisa membantu. Apa hubunganmu dengan gadis Qin itu? Dia benar-benar berhasil membuatmu berbicara untuknya. Paman Li, kau ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? 有一天 Suatu 我找 hari, 的那个他 ketika aku menemukannya, aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Sekarang, aku telah membawanya untuk menemuimu. Halo, Song Nian, Nona, Ketua Li, telah menyetujui kunjungan kita. Kita punya reservasi malam ini di restoran 真 Jepang. 的 Benarkah? Kirimkan aku alamatnya. Oh, Li Bobo, Paman Li, 这次 aku 还 harus 麻烦你 merepotkanmu lagi kali ini. Boyi, apa yang kau lakukan di sini? 你怎么在这儿？ Kemarilah. The film was translated and Paman Li, narrated by 这个就是我 M. 之 Ini, 前跟您说的 Qin 11, yang kukatakan padamu. Ketua Li, saya Qin 11. Terlalu formal. Panggil saja aku. Paman Li, seperti dia. Baiklah. Silakan duduk. Duduklah. Paman Li, jadi ini gadismu? Iya. Paman Li, terima kasih banyak untuk ini. 多亏你了， Untuk memenangkan hati keponakan mudaku ini. Nona Qin, kau licik juga. Paman Li mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga kalian selalu setia seperti pasangan yang berbagi makanan. Semoga kalian menua bersama. Terima kasih, Paman Li. Qin Si mencari You 找 Jianan. 了周嘉兰，
Dia telah menemukan pendukung untuk dirinya sendiri. Jika aku jadi kau, aku tidak akan kalah darinya. Kau pikir mencari pendukung semudah itu? Dan aku tidak akan merendahkan diri dengan cara Kinsi merayu pria. Tepat di depanmu, ada pendukung yang siap sedia. Aku lebih baik daripada CEO itu. Dalam hal apa? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mau mencobanya? Apa kau bilang? Seleraku buruk? Bertunangan dengan orang seperti Yo Jianan. Dengan standarmu, kau pasti tidak akan melirik orang seperti Yo Jianan. Tapi itu bisa dimaklumi. Wajar membuat pilihan buruk di masa muda. Setelah kakek meninggal, Boyi melindungiku dari semua badai. Sama seperti sekarang. Boyi, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Aku dan Han Qianyao sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Ada hal lain. Boyi, kau ada waktu luang? Aku punya hubungan yang ingin kubicarakan denganmu. Apa arti diamnya? Penolakan atau penerimaan? Pikiran pria sangat sulit dibaca. Aku ada waktu sekarang. Mari, begadang lagi. Maaf, Nona, tanpa janji, kamu nggak bisa naik ke lantai atas. Kalau begitu, tolong buatkan janji untukku. Aku nggak masalah nunggu berapa lama pun. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Qin 11. Chen Jun, kalau sampai begini lagi, kamu nggak usah masuk kerja. Saya minta maaf, Pak Bo. Saya akan beritahu resepsionis. Ini nggak akan terjadi lagi. Pak Bo, Anda ada rapat 10 menit lagi. Gue belum pernah lihat rekan kerja sebodoh ini. Berani-beraninya ganggu kehidupan cinta bos. Boyi, ngapain kamu di sini? Saya kerja di sini. Kamu kerja di sini, terus kamu tahu siapa CEO-nya? Memangnya kenapa kalau saya tahu? Bisa anterin saya ketemu dia? Ada yang perlu saya bicarakan dengan beliau. CEO kami adalah... Ngapain kamu ikut campur? Ayo pergi. Oh, Chen Jun, atur. Untuk mengantar dia ke kantor CEO. Baik. Kamu juga di kantor CEO? Saya asisten khusus CEO. Asisten khusus. Astaga, bos, kamu asisten khususnya? Terus gue ini apa? Nona Qin dari grup Qin. Halo. Halo. Silakan duduk. Baiklah. Oh, iya, ini informasi grup kami. Dan ada banyak hal di dalamnya, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan sebagainya. Anda bisa mengikuti akun Douyin kami. Apakah Anda tertarik? Saya perlu memikirkan ini, Nona Qin.
Apakah Anda tertarik? Ya, tentu saja. Bagus. Kalau begitu, saya kabari lagi setelah saya pikirkan. Saya tunggu kabar dari Anda. Oh, terima kasih. Hati-hati. Ngobrolnya udah kelar, ayo saya antar keluar. Asisten khusus, barusan. Saya nggak bikin kacau urusan Pak Bo, kan? Misi selesai. Aktingnya bagus. Ini siapa, sih? Sampai-sampai Pak Bo kita memperlakukannya begitu istimewa. Ya iyalah, istimewa. Dia kan istri bos kita. Ah, saya harap saya nggak menyinggung Nona Qin tadi. Ini istri bos kita. CEO kalian kayaknya ramah banget, ya? Saya juga cukup puas dengan CEO kami. Kantor manajemen umum, orang-orang di sana lagi susah banget belakangan ini. Mereka udah lembur setengah bulan. CEO bengis perusahaan kita. Terkenal banget. Kok beda? Ya, sama yang gue lihat. Ah, Sixi. Kamu nyembunyiin sesuatu dariku, ya? Apa? Apaan? Gue kirim beberapa foto. Nih, fotonya sih nggak HD. Tapi, kan gue bestiemu. Gue bisa langsung ngenalin kamu. Mail, kamu dapat foto-foto ini dari mana? Dari orang penting di industri ini. Lah, kalau ini sampai bocor, bakal jadi berita besar. Weibo bisa jebol, saking hebohnya. Ngomong-ngomong, SIS. Gimana ceritanya kamu bisa sama Taipan Bisnis? CEO Wanting Group? Maksudku, jadian. Dia. Siapa? CEO Group Wanting lah. Si Taipan Bisnis itu. CEO Group Wanting. Jangan bilang kamu beneran dapetin CEO Group Wanting. Buat dapat dana. SIS, kamu keren banget. Gila, Sixi. Trending topiknya meledak. Fotomu bocor. Pewaris miliarder ini. Kekayaan yang bejibun ini. Kita harus rebut. Tapi, bukankah ini termasuk perselingkuhan dalam pernikahan? Bigami itu kejahatan. Suami nikah palsumu. Boyi, apa dia nggak bakal nuntut kamu? Baru aja berita pacaran sama CEO Wanting mencuat. Sama CEO Wanting. Ketahuan selingkuh lagi. Harta segitu banyaknya, belum juga direbut. Mati muda. Coba deh, lihat dulu siapa dia. Astaga. Nggak mungkin, cewek. CEO Group Wanting adalah Boyi. Kamu baru saja menjerat seseorang dalam pernikahan palsu. Adalah CEO-nya. Gila, kamu hebat banget. Apa aku harus ikut kamu aja ya? Dan menikmati hidup. Boyi. CEO Group Wanting. Luar biasa. Cuekku. Berlian biru 50 juta. Liontin giok hangat 20 juta. Gak heran Pak Tuali tiba-tiba setuju sama penunjukan Song Mian. Dan sikap Pak Tuali. Boyi, dasar pembohong. Tuan Bo, Anda dan Nona Qin sedang trending. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kasih tahu aku dia di kamar mana. Tuan Bo tahu. Nona Qin dan sahabatnya lagi di KTV. Bos. Oh, pas banget. Anak-anak udah pada ngumpul. Minum yuk, minum yuk. Ayo, masuk, duduk. Kamu duduk di dalam. No, jangan, bos. Anda alergi parfum. Yige lagi ngapain aja sih akhir-akhir ini? Udah lama nggak ketemu. Malam ini, kita harus minum beberapa gelas. Bos,
Kenalin nih. Ini Xiao Hua. Bulan lalu dia baru aja main di serial TV yang hits. Sekarang dia aktris kelas B kecil-kecilan. Tuan Bo, saya ingin bersulang dengan Anda. Bos, si Xiao Hua ini, dia juga di bawah naungan One Thing MU. Shengxi Entertainment. Kamu nggak kenal dia? 需要认识吗？ Perlu banget aku kenal dia. Yige, artis di bawah perusahaanmu tuh banyak banget. Mana mungkin aku kenal artis kacangan kayak gini? Betul. Ayo, kita semua lakukan ini bersama-sama. Ayo, kita minum. Mari kita minum. Ayo, bareng-bareng, bareng-bareng. Bos, no. Kamu mau pergi sekarang? Berasap dan gak nyaman. Su Xiao, Yige kenapa hari ini? Dia kayaknya lagi nggak senang. Oh, mungkin dia lagi diputusin ceweknya. Sialan, siapa yang berani? Dia kan punya kucing garong kecil di rumah. Mungkin dia lagi kena omel. Ayo, kita minum. Kita minum yuk, ayo. Bos, Anda lagi trending. Gila. Aktris baru kelas B. Dan penyandang dananya. Saling bertatapan dalam-dalam. Hang Kian-Kian. Apa-apaan ini? Itu yang semalam. Si Xiao Hua itu. Aktris kelas B itu. Bos, kamu kan bukan dari dunia hiburan. Tapi, dunia hiburan. Legendamu selalu beredar di dunia teater. Kalau aku bilang sih, kamu harus debut. Begitu kamu debut, kamu pasti langsung jadi bintang top. Nya. Botol cuka kecil itu, Kin 11. Kalau dia lihat gosip ini, habislah. Entah berapa lama dia bakal ngambek. Nih, ambil ini. Kalau lagi mabuk, anjing pun kelihatan cantik. Sialan, Siksi, lihat. Suamimu punya mulut, loh. Secara pribadi menutup rumor. Padahal itu artisnya sendiri juga. Nggak ada kesempatan buat naikin pamor. Sedikit pun nggak ada. Aku kibarkan panji tinggi-tinggi untuk Tuan Bo. Ngomong-ngomong, kamu mau sampai kapan? Untuk tetap bersamaku? Kamu nggak serius kan? Mau tinggal di gubuk kecilku ini selamanya? Posisi istri miliarder, banyak yang menginginkannya. Jangan sampai hilang karena kecerobohan. Apa kau tidak punya mimpi sebelumnya? Malam ini, aku akan membantumu mencapainya. Benarkah? Mau model pria setinggi 18 meter? Iya. Apa ini nggak terlalu beresiko? Jangan khawatir. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Selamat datang di Capung Merah. Tamu terhormat. Semuanya, duduk. Selamat menikmati. Seru banget nih. Siksi, kamu memesan beberapa model pria. Berapa harganya ini? Gesek aja. Kartu Boy nggak mungkin limit. Kamu beneran pakai kartu Boy buat pesan model pria? Pesanan model pria ini agak beresiko. Isi semua gelasku. Dan miliknya. Dan punyamu. Isi semuanya. Tuan Bo, Nona Qin telah muncul. 在哪儿？ Di mana?
Nona Qin ada di KTV. Memesan model pria. Minum. Jangan bengong aja. Minumlah. Ayo, ayo. Lanjutkan. Halo. Kamu di mana? Di rumah, tidur. The film was translated Benarkah? and narrated by M. Keluarlah. Ayo minum denganku. Minum. Sixi, Sixi, ada apa? Sialan. Taipan hebat. Boyi. Kau mencariku? Boyi. Pembohong. Pembohong. Aku bohong apa? Qin 11. Pembohong. Pembohong besar. Memesan model pria? Kenapa tidak datang padaku? Baiklah. Sekarang model prianya sudah dipesan. Kemarahanku sudah mereda. Ambil kartu ini. Kembali. Qin 11. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Lagi pula, kau harus merebut kembali Qin Corp. Aku butuh dana. Jadi, aku tidak mau saat ini menerima ini. Kau punya semangat dan cintamu, tapi aku juga punya harga diriku. Aku tidak mau ada di antara kita. Transaksi ini, aku tidak mau menjual diriku. Qin 11. Kau terlalu bijak, terlalu banyak berpikir. Kau punya kesombonganmu. Tapi, aku juga punya kelembutan untuk menundukkan kepalaku untukmu. Jika kau merasa menggunakan danaku adalah menjual diri, maka aku bisa menikah dengan keluarga Qin. Kau gila. Beri aku gelar saja, Nona Qin. Semua bukti yang kau inginkan ada di sini. Bukti ini cukup untuk kau penjarakan Qin Si. Mengenai pengacara, sudah kuatur untukmu. Nona Qin, aku yakin ketulusanku menikahi keluargamu. Sudah cukup. Boyi, aku tak mau kalah dari Song Qinglu. Jadi, tunggu aku mendapatkan Qin Corp kembali. Aku ingin menggunakan seluruh keluarga Qin sebagai mas kawin agar pantas untukmu. Oh, aku menghormatimu. Sebagai kuasa hukum penggugat, saya, pengacara untuk Nona Qin 11, mengajukan gugatan ini terhadap tergugat, Qin Si, karena memalsukan surat wasiat mendiang Tuan Qin Guoyu untuk merebut warisan. Dia berkonspirasi dengan terdakwa lainnya, You Jianan, untuk menukar obat Tuan Qin Guoyu, menyebabkan kematiannya karena gagal jantung. Ini merupakan pembunuhan berencana. Terdakwa Qin Si terbukti bersalah atas pembunuhan. Dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Terdakwa You Jianan terbukti bersalah, dijatuhi hukuman 8 tahun. Penjara Qin 11. Kau mencelakai adikmu sendiri. Mampuslah kau, dasar jalang. Baik-baik saja. Kenapa aku harus mampus? Zhao Yueyan, jaga mulutmu.
Kalau tidak, di depan umum begini, aku bisa menyuruh pengacaraku menuntutmu atas intimidasi. Lalu, aku akan mengirim kau untuk menemani putri kesayanganmu, Qin Shi. Qin 11. Dia adikmu. Dia adikmu. Ibuku cuma melahirkan aku. Adik macam apa dia bagiku? Qin Zhengde. Saat mereka menyasar aku, apa kau pernah membelaku? Sok jadi apa kau sekarang? Ayah yang penyayang? Qin 11. Ini semua salahku. Tolong bebaskan Sisi. Kumohon, jangan tuntut dia. Kumohon. Qin 11. Dia tetap adik tirimu. Jangan pakai akting menyedihkanmu untuk menjijikanku. Kau yang bikin ibuku depresi sampai mati. Qin Shi, karena serakah, membunuh kakekku, mencuri harta keluarga. Beraninya kau? Berlututlah di sini dan mohon ampunku. Aku takkan mengungkit masa lalu. Kau masih mau pakai alasan menyedihkan soal keluarga untuk menculikku? Konyol. Kau. Qin 11. Serahkan sisanya pada pengacara. Ayo cari makan dulu. Iya. Qin 11. Gadis durhaka. Qin Zhengde. Kalau bukan karena darahmu bercampur dengan darah Qin 11, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Cheng Jun. Tuan Bo. Batalkan pesanan miliaran dolar dengan grup Qin. Tolak kerjasama dengan keluarga Qin. Kapan? Saat Nyonya Qin jadi perwakilan legal Qin Corp. Dana Wan Ting akan siap. Baik, Tuan Bo. Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Kita mau kemana? Tiap menantu perempuan harus bertemu mertuanya. Aku akan membawamu pulang. Semuanya hilang. Boyi, bisakah aku tidak masuk? Qin 11. Kau harus menghadapi ini cepat atau lambat. Ayo pergi. Qin 11. Ada banyak makanan di sana. Ambil sesuatu untuk dimakan. Aku akan mencarimu nanti. Baiklah, silakan. Kalau kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Oke, terima kasih. Cantik. Berapa nomormu? Atau tambahkan aku di WeChat. Maaf, aku mau makan. Ayo, tambahkan aku. Oke? Ini. Oke? Mana dia? Baru saja balik badan, dia sudah pergi. Perempuan zaman sekarang memang luar biasa. Mereka suka main tarik ulur, jual mahal. Cantik. Kau senggang untuk makan malam bersama? Bagaimana kalau kita ke Han Palace Court atau Li Jingshuan? Terserah kau. Cantik. Cantik. Dia adikmu, dan kau berani meninggalkanku begini saja, tak membalas pesanku. Pesan? Pesan apa? Kau? Aku tak tahu apa-apa soal itu. Ada apa? Oh. Hi, mau mengajakku makan malam. Oh. Apa dia bohong? Dia yang menambahkan aku di WeChat. Kebetulan sekali, ya, aku lupa memberitahumu. Nomor yang kuberikan padamu adalah nomor suamiku. Perkenalkan, aku istri Om Emyu dan Tante Emyu. Om,
Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tak tahu dia istrimu. Aku tak tahu dia adalah tanteku. Aku tak tahu. Tolong. 来人， Om. Seret dia keluar. Om. Om. 亲戚 Qin 11. 今天 Hari 是我母 ini 亲 ulang 生日 tahun ibuku. 等一下去 Temui 你 dia 父 di 亲 aula dalam nanti. 啊，你怎么 Kenapa 不早 kau tak 说？ memberitahuku dari tadi? Aku belum menyiapkan apa-apa. 我母亲 Ibuku 什 tak 么都不 butuh 缺 apa-apa. 最想 Yang 要 paling 的 ia 大 inginkan 概就是你这个儿 mungkin 媳 adalah kau, menantunya. Tuan Bo, bisakah kau sedikit mengurangi trikmu di masa depan? Sedikit saja. 去吧， Lanjutkan. 管家。 Pelayan. 现在夫人 Antar 进去 nyonya 吧 ke dalam dulu. 少爷， Baik, Tuan Muda. 亲 Keluarga 家 Qin. 平西小姐 Nona Qin 到 11 telah tiba. Kebetulan sekali. Bertemu denganmu di acara seperti ini. Si teh hijau kesayangan masa kecil Boyi, Nyonya Bo. Selamat ulang tahun. 生日快乐！坐， Silakan duduk. 谢谢。 Terima kasih. 伯母啊 Tante, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Semoga tante selalu secantik ini. Kenapa kau tak tidur lebih lama? Kau baru kembali dari Australia beberapa hari yang lalu. Kenapa tidak tidur lebih lama untuk menyesuaikan zona waktu? Aku sudah kembali beberapa hari. Ini hari ulang tahunmu. Tante, masa aku melewatkan memberimu hadiah hanya karena tidur, kan? Setiap kali ulang tahunku, kau selalu menyiapkan hadiah dengan penuh perhatian. Jadi, apa yang kau bawakan untukku kali ini? Tante, lihat. Ini Cheongsam yang kubordir sendiri. Apa kau suka? Cantik sekali itu sulaman, ya? Nona Song, kau sangat terampil. Terima kasih atas pujiannya. Semuanya, hadiahku. Tak ada apa-apanya dibanding milik Nona Qin. Aku rasa tak pantas disebut. Tak puas pamer. Dia mencoba menyeretku ke dalamnya. Nona Song, kau pasti belajar dari pewaris Sulaman Suzhou, Master Min, kan? Teknik bordir dari pola ini dan cara penyelesaian benangnya jelas sekali gaya khas Master Min yang unik. Nona Song, kau pasti tahu, kan? Mungkinkah ada kesalahan? Ini fitnah. Jangan merusak niat di balik hadiah ini. Keluarga Qin, keluarga yang jatuh. Dengan kehinaan di tulang mereka. Wanita muda seperti apa yang bisa mereka besarkan? Keluargaku mungkin telah jatuh. Tapi di kota Linhai, soal garis keturunan, keluarga Qin masih punya tempatnya. Di sisi lain, ada satu yang terbiasa mencuri suami orang lain, wanita murahan. Anak perempuan seperti apa yang bisa dia besarkan? Dengan tangan yang bersih? Kau bicara tentang siapa? Siapapun yang tersinggung, dialah yang kubicarakan. Qin 11, kau. Qin 11, jangan gegah gempita. Pewaris Sulaman Suzhou ini, kekasih Master Min, sangat menyukai manik-manik giok. Jadi, setiap kerah karyanya memiliki manik-manik giok tertentu. Lihat jika kau tak percaya. Qin 11, berhenti memfitnahku. Ini palsu, kan? Qin 11, lalu apa yang bisa kau tawarkan? Ada yang lumayan? Nona Qin menawarkan vas porselen antik dinasti Ming, gulungan lukisan dwelling in the Fuchun Mountains, bantal giok berlapis coklat seladon dinasti Han. Masing-masing barang ini merupakan harta tak ternilai senilai puluhan juta. Qin 11, menantu perempuan yang kau inginkan telah tiba. Biar ku perkenalkan. Ini istriku, Qin 11. Apa kau menguras museum? Hanya meminjam bungamu untuk dipersembahkan kepada Buddha. Terima kasih. Panggil Tuan Muda. Baik. Boyi, kepala pelayan. Antar nyonya muda untuk makan sesuatu. Baik. Pergi sana. Ayah. Berlutut.
Ambil alat disiplin keluarga. Tuan, kamu nggak bisa begini. Tuan muda sudah berlutut. Dia tahu dia salah sekarang. Kau. Baik. Kau pura-pura bodoh. Memutuskan pertunangan dengan keluarga Dai lebih dulu, dan kemudian memasukkan mereka ke daftar hitam. Saat aku pergi, kau ingin membalikan dunia? Pernikahan dengan keluarga Dai ini adalah janji yang kau buat. Apa kau pernah meminta pendapatku? Diam. Masih keras kepala, ya? Keras kepala. Keras kepala. Paman, kau akan menghajarnya sampai mati. Kau tidak punya hak bicara di sini. Paman, jika kau masih marah, pukul aku. Aku akan menerima sisa hukumannya. Untuk Boyi, kau pikir aku tidak berani? Jangan pukul dia. Dia hamil. Anak ini anakku. Ulangi. Ku bilang, kau akan jadi kakek. Singkirkan itu, cepat. Jangan sakiti cucu kita yang berharga. Kenapa kau di sini? Melindungi Boyi. Dari pukulan ayahnya, aku tidak percaya bahwa dia akan memukul putra satu-satunya sampai mati. Dia satu-satunya pewaris. Sekarang kau tidak boleh terbentur atau terluka. Jika kau butuh sesuatu atau ingin makan sesuatu, beritahu ibu. Lihat apa yang ada di dapur. Lihat hidangan segar apa yang kita miliki hari ini. Siapkan pesta. Baik, aku akan segera menyiapkannya. Ayo, kita istirahat. Dengan perutku ini, orang-orang akan percaya aku hamil 3 bulan. Dan kau mengatakan kebohongan sebesar itu. Apa yang akan kau lakukan 10 bulan lagi? Apa yang akan kulakukan? Qin 11. Keluarga Qin kita membutuhkan seorang putri kecil. Orang tuaku membutuhkan seorang cucu perempuan yang cantik. Karena kau sudah mengatakan kebohongan ini, kenapa tidak? Kita mewujudkannya bersama? Kamu nggak bisa begini.